punya pernah kasus 27 tahun. Sudah hamil anak 3. Anak 3, tapi sesar baru 1 kali. Mau disteril. Alasannya anak saya udah banyak banget tuh, 3 katanya. Masih kecil-kecil. Tapi umurnya masih 27, 28. Mau disteril aja. Saya udah capek dok gini-gini. Hai. Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi bersama kami Elkori Family. bersama saya Rizky Amalia dan Dr. Eko Setiawan SPUG. hari ini kita mau bahas sebenarnya topiknya menarik. Kan kemarin kita nge-live ya. Terus tiba-tiba ada salah satu pasien yang nanya, peserta live yang nanya, "Dok, saya umur 31 tahun. Udah punya anak 3, pengen steril." Gitu. Terus Abi jawab kan begini. Tapi terus Abi bilang gini. Terus ada juga sebelumnya kan. Abis itu nanya, ada lagi sebelumnya tuh nanya, "Dok, saya umur 35 tahun, anak baru 2, mau steril. Gimana, Dok?" Terus jawabannya itu berbeda. Gitu. Yang ini begini gitu. Nah, sebenarnya apa sih sebenarnya pertimbangan seorang dokter dan pertimbangan yang bisa di-share ke si ibu-ibu atau pasangan yang mau melakukan steril gitu, entah itu steril kalau kita mungkin bahasnya steril ibu-ibu kali ya, bukan steril bapak-bapak ya. Oke, jadi apa sih pasangan-pasangan muda yang bisa kita share gitu, yang tentang steril? Jadi kan nggak tiba-tiba umur 29 mau steril kan, ya kan? Pasti ada sebabnya, dibolehin sama dokter atau enggak gitu ya. Nggak 35 mau steril gitu kan. Nah, dan itu kan jawabannya beda-beda kan, pasti ada pertimbangan. Gimana sih gitu? Iya, jadi Bun, masalah steril ini, steril itu kan artinya melakukan pemutusan atau pemotongan atau membuat tubanya tidak bisa dilalui oleh sperma sehingga tidak terjadinya pembuahan. Jadi kan rahim kanan kirinya ada saluran yang namanya tuba. Tuba ini menghubungkan rahim dengan indung telur supaya sperma bisa mencapai sel telur, terjadilah kehamilan. Nah, steril itu memotong itu, mengikat, memotong gitu. Sorry, kalau diikat berarti bisa dibuka? Enggak juga. Oh, okay. Karena biasanya kalau sudah diikat dia putus. Karena aliran darah nggak ngalir ke situ sehingga dilepas, putus. Nah, seperti itu. Nah, itu ke prinsipnya seperti itu. Jadi membuntukkan saluran tuba sehingga si sperma nggak bisa masuk bertemu sel telur, jadi tidak terjadi pembuahan. Nah, seperti itu. Kalau metodenya, prinsip kerjanya itu dengan cara memotong, mengikat. Nah, itu ikatannya itu bukan ikatan yang tidak permanen, Bun, tapi ikatannya permanen. Karena pada saat diikat, aliran darah ke saluran tubanya ini nggak ngalir. Otomatis kalau nggak ngalir, mati jaringannya. Jaringan saluran tubanya mati, putus dia sendiri. Seperti kalau pernah dengar nggak, ada kucing atau anjing yang buntutnya diputusin, caranya diikat gitu ya. Akhirnya nggak ngalir ke buntutnya, akhirnya dia putus. Sama seperti itu. Jadi ada yang dibilang diikat, ada yang bilang dipotong. Itu intinya sama. Jadi artinya dia akan terlepas, putus. Kalau saluran sudah putus kan nggak bisa terjadi kehamilan lagi. Jadi kalau mau hamil lagi, kalau dari steril, yaitu di repair salurannya atau bayi tabung. Oke. Nah, seperti itu. Nah, itu pertama. Yang kedua, untuk kalau mau steril, saya udah boleh belum, Dok? Nah, itu kan pertanyaan gitu. Kan karena kita tahu ini nggak bisa di repair. Orang kalau udah steril itu susah hamil, harus repair atau bayi tabung. Bayi tabung otomatis konsekuensinya adalah bayinya resikonya mahal biayanya. Yang kedua juga kalau bayi tabung belum tentu berhasil juga sih. Gitu, ada angka kegagalan juga. Kita kan pertimbangkan itu ya. Jadi kalau mam tanya, "Saya udah boleh di steril dong, loh?" Ya, harus pertimbangan matang-matang. Yang mempertimbangkan siapa? Harusnya mams dan pasangannya dan keluarga besarnya. Kadang kalau kita di budaya di Indonesia misalkan gitu ya, ada agama, ada budaya yang tidak mengizinkan melakukan hal itu gitu. Itu kan harus dibicarakan juga dan dikomunikasikan juga. Jangan sampai nanti menjadi dilema di
di kedepannya gitu. Dan kadang memang sih keputusan punya anak atau nggak punya anak suka ditentukan bukan hanya oleh bukan hanya ayah pasangan dan- itu kadang dari keluarga, iya. dari lingkungan gitu akhirnya kondisi. Nah jadi itu sebenarnya sebelum mencapai keputusan itu tuh banyak dasar pemikirannya dulu. Karena satu, kalau sudah disteril ini nggak bisa, akan sulit hamil, harus di repair atau bayi tabung. Yang kedua, kalau mam sudah disteril, apakah memang dia masih layak hamil atau enggak? Kalau dia masih pantas untuk bisa hamil dan masih layak hamil, otomatis itu menjadi memberatkan untuk melakukan tindakan sterilnya. Contoh, usia masih di bawah usia reproduksi, di bawah 35 tahun. Wanita kan kalau di atas 35 tahun resiko untuk terjadi kehamilannya juga resikonya meningkat. Jadi kalau di bawah 35 itu masih oke banget untuk hamil. Usia masih 20 tahun, 27 tahun, 28 tahun. Ini masih bagus banget kan untuk hamil. Dan dia mau disteril. Nah itu kan jadi pertimbangan. Loh, kenapa kok mau disteril gitu? Ini usia masih panjang banget perjalanan. Masih mungkin hamil. Jadi otomatis itu menjadi berat untuk melakukan tindakan steril. Yang ketiga, ada indikasi lain. Kecuali dia sudah pernah riwayat misalkan sesar berkali-kali. 3 kali apalagi 4 kali. Otomatis kalau dia hamil, resiko robekan meningkat, resiko perdarahan segala macam meningkat. Nah itu menjadi pertimbangan juga. Jadi banyak pemikiran yang mendasari untuk keputusan boleh steril atau enggak. Ada rumus singkat, ringan yang bisa dipakai. Biasanya sih kalau di kedokteran tuh, di dokter-dokter pakai rumus per 90-an. Kapan Abi bilang gitu. Ya, Itu apa sih? rumus per 90-an tuh cara singkat untuk mempertimbangkan. Misalkan usia dikali anak, jumlah anak, kalau berjumlah di atas 90, itu menjadi lebih pantas untuk mengambil sikap steril. Cara nggak ngerti gimana caranya Misalkan gimana? usianya 35 tahun. Anaknya sudah ada berapa? Oh, 2. anaknya 4 kali 35 berarti berapa? Ya. Kali 30 tahun lah, 30 tahun. 120. 120, otomatis lebih dari 90 tuh. Berarti dia sudah ini cukup layak sih untuk melakukan tindakan steril. Kok cukup layak? Iya, karena nilainya di atas 90. Itu pakai rumus 90-an. Cukup layak sama layak apa bedanya? Ya artinya boleh, layak Oke. untuk Layak lah, dilakukan. bukan cukup layak ya. Ya, untuk dilakukan steril. Hmm. Kalau umurnya 30 tahun sama, tapi anaknya baru 1 atau anaknya baru 2. Kali berarti kan kalau sekali 1 30, kali 2 60, di bawah 90. Dia masih belum layak untuk lakukan tindakan itu. Nah, pertanyaannya, kalau misalkan udah kuret 2 kali. Ya. Kayak Bunda misalkan, udah kuret 2 kali, umur 35 misalkan, 35 36. Anak 2. Itu layak apa? Hitungannya gimana? Kalau udah dikuret Itu gimana? makanya pertimbangannya kan beda lagi. Oh, beda. Jadi banyak pertimbangan, itu hanya salah satu rumus yang bisa digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Jadi pengambilan keputusan tuh banyak banget dasar. Makanya tadi Abi sebelum ngomong ke sini itu banyak cara pertimbangan tuh banyak banget. Kan kita harus bijaksana untuk mengambil keputusan itu. Karena ini kalau keputusan udah diambil, mau balik lagi reverse gitu, mau hamil lagi tuh Nggak bisa. bisa, tapi effortnya besar banget. Iya, berat banget sih. Iya, jadi makanya tuh bener-bener dipikirkan matang-matang. Jadi kalau dari dokter pakai coba rumus per 90-an. Kalau 90 ini nggak match, cari lagi dasar lagi yang menguatkan dia memang dia layak di steril. Apa? Tadi 1, oh ibu ini punya faktor risiko tinggi. Dia setiap hamil preeklamsia, dia ada diabetes kehamilan, dia ada riwayat penyakit jantung. Jadi kalau hamil bahaya. Dia pernah sesar berkali-kali, kalau hamil berbahaya. Otomatis itu akan menguatkan keputusan bisa untuk melakukan tindakan steril. Kalau kuret berkali-kali, apakah itu juga? Bisa juga. Pada saat melakukan tindakan kuretase, resiko ada teori yang bilang kalau pernah lakukan kuretase berulang bisa mengakibatkan plasenta previa, plasenta akreta. Plasentanya nempel di bawah, plasentanya nempel melekat sampai ke dalam rahim, sehingga nggak bisa lepas karena dia menyatu dengan rahim. Itu yang disebut plasenta akreta. Otomatis kalau nanti diangkat plasentanya,
rahimnya diangkat gitu. Jadi resiko pada kehamilannya meningkat. Kalau terjadi seperti itu kan berbahaya juga. Makanya itu bisa juga dasar pemberat untuk melakukan tindakan steril. Gitu. Terus apalagi biasanya? Contohnya ya, usia masih 28 tahun, 29 tahun. Ada pernah kasus 27 tahun. Sudah hamil anak 3. Anak 3, tapi sesar baru 1 kali. Mau di steril. Alasannya anak saya udah banyak banget tuh, 3 katanya. Masih kecil-kecil. Tapi umurnya masih 27, 28. Mau di steril aja. Saya udah capek dok gini-gini. Oke mam, umur masih 27 tahun. Kan resiko meningkat di atas 35. Dari 27 ke 35 itu masih ada 7 tahun. Itu masih panjang. Jadi kalau 8 tahun. 27 kan? 27. Iya, 8 tahun. 8 tahun. Dengan 8 tahun kalau hamilnya 3 tahun sekali, berarti dia masih bisa punya anak dua lagi tuh. Itu masih panjang banget, usia reproduksinya itu masih mungkin banget. Terus anaknya masih kecil-kecil. Kan kalau anak umur di bawah 5 tahun, survival rate-nya itu lebih rendah dibandingkan anak usia di atas 5 tahun. Jadi kalau anaknya masih kecil-kecil, yang satu umur 5 tahun, yang satu umurnya 3 tahun, yang satu ini baru lahir, masih kecil-kecil banget. Kalau terjadi ya kita nggak tahu musibah, ada apa-apa dari anaknya yang 3 ini. Dia sudah disteril, usianya masih panjang, harusnya masih bisa hamil lagi. Nah itu tuh menjadi pertimbangan yang berat, karena kalau udah disteril mau hamil lagi gimana? Mama harus bayi tabung, mama harus di repair. Kalau repair juga itu nggak sembarangan, bisa orang yang melakukan repairnya, penyambungan lagi tubanya, gitu. Jadi pertimbangan matang-matang gitu. Jadi jangan karena emosi sesaat dia dalam kondisi lelah mengurus anak 3 ini, hamil lagi, dia bilang baru 1 tahun 2 tahun hamil lagi dong. Akhirnya menjadi dia emosi sesaat, memutuskan untuk saya pokoknya nggak mau gitu. Iya sih. Padahal ada cara lain yang juga bisa menjadi mantap supaya tidak hamil. Apa? Contohnya IUD. Gitu kan, bukan hanya steril aja, bisa juga IUD. Gitu. Iya sih Bi. Bener juga punya teman kan, dia anak udah 3 sih Bi gitu. Terus umur udah 35 waktu itu. Tapi mungkin karena nikahnya masih muda, jadi dia memutuskan untuk steril. Gitu, anak udah 3, masih muda, mungkin lelah secara fisik waktu itu. Ya, dan pikiran mungkin ya. Iya, karena punya anak 3 gitu ya. Iya, karena menikah dengan muda kan berarti kan mungkin pressure-nya lagi tinggi saat itu. Nah, ketika dia masih umur 34, itu tuh mungkin 2 tahun lalu kali ya. Itu umurnya 34. Tiba-tiba tanya sama bunda gitu kan, karena ketahui bunda anak suaminya dari kandungan, boleh nggak ya Bu Rizky kalau misalkan aku hamil lagi kalau abis diseril misalkan gitu, bisa nggak ya? Terus bunda bilang emang kenapa? Kan anaknya kok anaknya udah 3 gitu kan, begitu. Maksudnya kan nggak kurang gitu ya, 3 kan cukup. Terus udah itu jenis kelaminnya ada laki-laki dan perempuan. Kadang-kadang orang mau hamil terus karena penasaran dengan jenis kelamin kan. Ternyata anaknya udah gede gitu, ngerasa kehilangan anaknya, ngerti nggak? Ada saatnya ibu-ibu kan suka ada rasa pengen punya bayi lagi gitu. Terus ya itu, saya benar mikir iya juga ya, kadang-kadang biarpun anaknya udah banyak, nama manusia tuh bisa berubah. Ya itu dia. Berubah ini ya gitu, berubah itu. Dan anaknya juga yang paling kecil juga nggak kecil gitu. Jadi maksudnya nggak gede, sorry nggak gede. Anaknya umurnya waktu itu masih 3-4 tahun, which is masih lumayan. Tapi dia masih pengen punya bayi lagi. Dan dia memang masih layak kan? Dan masih layak. Umurnya masih panjang gitu. Nah ada lagi Bun, kasus misalkan ya kita nggak tahu ya, namanya jodoh. Dia masih muda, masih umur 29 tahun, 30 tahun. Jodohnya berakhir, pasangannya meninggal atau bercerai, hidup gitu ya. Dan dia menikah kembali. Si suami yang baru pengen punya anak dari istrinya ini. Iya, betul. Walaupun dia punya anak sudah 4 gitu, tapi dengan suami yang sebelumnya kan. Di suami yang baru ini pengen punya anak. Dia udah disteril. Nah, padahal dia masih layak kan. Usia masih 30 tahun. Terus suaminya juga minta lagi. Nah, itu kan jadi bingung juga. Jadi bukan kita mendahului
takdir Allah. Tapi ya kita nggak tahu ke depan seperti itu. Jadi makanya kalau masih layak dan ini belum menjadi sesuatu yang memang ini kayaknya mam nggak boleh hamil lagi, sebaiknya sih tunda dulu. Iya, apalagi juga Abi 3 kali ya pernah menemukan kasus-kasus di mana udah disteril masih hamil lagi. Iya. Jadi ya itu kadang-kadang bukan jawaban yang yang pasti gitu. Iya, gitu. gitu. Jadi ya sebaiknya sih pikirkan lagi. Jadi makanya kalau di dokter tuh tadi untuk menentukan saya udah boleh steril apa belum dok, minimal 3 rumus. Tadi umur minimal rumus yang per 90-an. Jadi coba mam hitung umurnya mam berapa, kalikan anaknya. Kalau di atas 90 itu ada kategori yang masih dianggap layak. Pertama itu. Yang kedua, mams punya riwayat sesar 3 kali. Kalau sudah punya riwayat sesar 3 kali, berarti itu juga memberatkan agar bisa mengambil keputusan di steril. Karena makin banyak sesar, makin biasanya resiko terjadinya robekan pada saat hamil meningkat. Karena biasanya dinding rahimnya makin tipis. Karena proses penyembuhan lukanya pasca operasinya juga kadang berbeda-beda, kadang belum tentu bisa maksimal penyembuhannya. Jadi kalau sudah berulang disesar lagi sampai 3 kali, memang tidak ada batas pasti, nggak boleh hamil setelah sesar sekian kali, nggak ada ketentuan pasti. Kecuali ini orang yang tinggalnya jauh dari fasilitas kesehatan, itu biasanya dibatasi 2 kali. 2 kali nggak boleh hamil lagi mam. Gitu. Atau tindakan sesarnya bukan tindakan yang fan and steel, yang melintang, tapi yang horizontal. Karena kekuatan dinding rahimnya untuk robeknya tuh tinggi banget. Jadi itu makanya dibatasi juga. Jadi seperti itu. Jadi kalau itu banyak faktor resiko yang resiko hamilnya itu lebih tinggi, berbahaya, itu akan memberatkan. Oke, mams boleh steril. Tapi kalau misalkan secara hukum per 90-an mams jumlahnya di bawah 90, umur dikali jumlah anak di bawah 90. Terus yang kedua dilihat anak-anaknya masih kecil-kecil di bawah umur 5 tahun. Terus kesehatan masih baik-baik aja gitu ya. Dia keadaan rahimnya masih baik-baik aja, nggak ada riwayat sesar sebelumnya atau riwayat sesar baru 1 kali. Terus nggak ada riwayat obstetri yang lain-lain, misalkan pernah dikuret berkali-kali. Nah, itu sebaiknya pikirkan dulu matang-matang. Kita nggak tahu ke depannya seperti apa, kita nggak tahu pikiran kita berubah, manusia itu tiba-tiba udah disteril, aduh pengen hamil lagi deh. Banyak tuh bun, di lebih dari 2 orang di TikTok Abi yang konsultasi tuh, ya dok, kan Abi pernah bahas tentang steril ya dok saya udah di steril gimana ya dok, sampai akhir Abi bikin jawaban di VT-nya tentang hal itu. Karena lebih dari 2 orang yang bilang begitu. Pas dilihat di komentar-komentar tuh, wah banyak banget yang relate. Dok saya udah itu, gimana caranya saya mau hamil lagi? Dok saya udah steril, gimana caranya mau hamil lagi? Wow. Jadi rupanya ya manusia ini kadang kita ada perubahan pikiran gitu. Atau misalkan pada saat anak-anak yang tadi teman bunda tumbuh besar, atau yang sudah pada besar dia pengen juga punya anak lagi. Akhirnya sulit juga kan. Jadi untuk kontrasepsi mantap ini atau steril ini, sebelum memutuskan melakukan hal itu, pikirkan matang-matang. Pikirkan matang-matang. Dokter pun nggak semua dokter langsung melakukan, ya udah oke di steril. Lakukan steril sih mudah aja gitu. Tapi konsekuensi setelah itunya, setelah di steril, kalau udah steril terus dia balik lagi ke dokternya, dok saya mau hamil lagi. Nah dokternya yang steril kan bingung. Gimana ya mam ya? Itu kan jadi pemikiran kita lagi. Apalagi kita yang bantu mamsnya steril. Jadi makanya kalau ada mams yang mau melakukan tindakan steril tuh, kita pikirkan matang-matang. Mam, coba yuk kita diskusi sama-sama. Apa sih sebenarnya alasan mams mau di steril? Jadi biasanya dokter menggali dulu, kenapa mau steril? Biasanya begitu. Kenapa sih mau steril? Alasan utamanya apa? Wah alasan utamanya gini. Wah ini saya udah, saya sama suami saya nggak mau lagi punya anak. Wah diomelin gini. Kenapa nggak ada pilihan yang lain? Ada nggak pilihan yang lain? Tahu-tahu suaminya berubah pikiran, tahu-tahu suaminya berubah orangnya, pengen yang lain. Bingung. Udah di steril, gimana? Biaya untuk remove atau biaya untuk
perbaikan dari si tuba itu lebih mahal juga. Biaya untuk bayi tabung lebih mahal juga daripada biaya sterilnya, Bun. Ya udah mendingan IUD aja udah ya. Iya, mendingan IUD aja. Toh masih banyak cara lain untuk menunda kehamilan atau menjarangkan kehamilan gitu. Toh wanita itu ada masa menopause. Masa menopause adalah masa di mana mam sudah tidak bisa hamil karena indung telurnya sudah tidak produksi sel telur, jadi tidak bisa dibuahi, jadi tidak bisa hamil. Dan wanita menopause sekarang sangat variatif dah. Umurnya ya? Iya, dulu 48, 50 tahun. Sekarang ada yang namanya menopause breakout. Apa itu? Jadi menopause-nya dini. Masih umurnya 43 tahun, 42 tahun sudah menopause. Ada. Bisa kita bahas tuh, apa yang menyebabkan dia Iya, bisa gitu. menopause cepat? Betul. Apa gak hidup gitu? Iya, bisa. Oke. Banyak. Jadi kalau moms mau memutuskan untuk steril, coba pikirkan matang-matang. Mams dan ayah ya? Iya, betul. Oke, udah ada lagi? Ya, jadi intinya lebih bijaksana mengambil keputusannya. Dokter hanya membantu moms memutuskan, karena sekarang KB itu adalah bukan informed consent, tapi informed choice. Pilihannya pada moms dan ayah dan keluarga. Dokter hanya membantu. Oke, dah. Oke, Sampai di sini dulu podcast kita hari ini. Sampai ketemu lagi podcast selanjutnya. bye.